Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita adalah mengungkap rahasia ketangguhan ibu para syuhada di Gaza, Palestina. Seperti yang kita tahu, sampai hari ini saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, khususnya di Rafah, masih berada dalam kondisi yang menderita ya teman-teman semua. Perang belum berakhir, kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Saya ingin teman-teman semua berkonsentrasi dulu. Kalau kita bicara tentang Palestina, maka tentu di sana ada banyak sekali kisah. Salah satunya adalah kisah dari Siti Maryam dan bagaimana ibundanya mendidik Siti Maryam. Kita mulai ceramah kali ini teman-teman semua. Sebelum saya membahas ibu-ibu yang hebat di Gaza, Palestina sana, saya mulai cerita pada hari ini dengan kisah Siti Maryam, karena Siti Maryam dari kecil itu berada di Baitul Maqdis, Palestina. Baik, saya langsung mulai, nggak apa-apa ya Bu, karena waktu kita sangat terbatas. Oke, kalau kita mau bicara mengenai Siti Maryam dididik oleh seorang ibu yang sangat hebat. Kita berkonsentrasi sekarang dalam surah Ali Imran 35 sampai ke 37. Nah, ini nih ayat yang mau saya baca dari tadi ya. Baik, ibu-ibu tahu Siti Maryam adalah orang yang paling luar biasa, Masya Allah. Di dalam hidupnya dikatakan pada masanya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Beliau memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ali Imran ayat ke-42. Nah, ayatnya adalah wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Di sini kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Ada apa dengan Siti Maryam? Kenapa Siti Maryam menjadi seorang wanita yang sangat mulia pada masanya? Ternyata karena pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu yang hebat di Palestina. Ibunda Siti Maryam melakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan anak yang hebat ini. Kita belajar bagaimana parentingnya Ibunda Siti Maryam terlihat dalam surah Ali Imran ayat ke-35 sampai ayat ke-37. Apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam? Kita hari ini mau jadi ibu-ibu yang hebat maupun calon ibu yang hebat. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam di Palestina? Pertama, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 35, berdoa. Bahkan ketika dalam kandungan, ibu yang salihah ini bertekad anak ini kelak akan menjadi seorang pejuang, akan menjadi seorang pengabdi, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu ini harus menjadi ibu yang salihah, yang punya tekad. Bahkan ketika lagi mengandung, ya Allah, kelak anak ini menjadi anak yang mengabdi untuk agamamu ya Allah. Ini dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Ibunda Siti Maryam berdoa, doanya adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibunda Siti Maryam berdoa, teman-teman semua, kalau mau punya anak hebat, anak luar biasa, belajar dari Ibunda Siti Maryam. Beliau berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, aku berjanji kepadamu bahwa apa yang menjadi dalam kandunganku ini, janinku ini, kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Kalimat ini tidak akan pernah keluar dari seorang ibu yang tidak salihah. Kalimat ini tidak akan pernah keluar dari ibu yang tidak dekat dengan Tuhannya. Ya Allah, aku berjanji, kelak janinku yang aku kandung ini akan menjadi pengabdi untuk agamamu ya Allah. Jadi Siti Maryam menjadi wanita yang hebat, wanita terpilih di masa itu karena ibundanya hebat, yang berdoa, berjanji, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang aku kandung kelak menjadi penolong agamamu ya Allah. Jadi kalau kita lagi hamil, lagi mengandung, atau anak kita, adik kita, atau siapapun yang mengandung, ingatkan, kita berjanji pada Allah, anak ini boleh jadi apapun, tapi apapun profesinya, dia adalah seorang pengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam sehingga di Palestina kita tahu kisahnya tentang Siti Maryam. Siti Maryam hebat karena ibu yang hebat. Yang kedua yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam, lihat dalam surah Ali Imran
Imran ayat 36. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam? Wa inni samaituha Maryam. Diberikan nama yang indah, nama yang baik, nama yang berupa doa, yaitu diberikan nama Maryam. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita salih, anak-anak kita hebat, anak-anak kita luar biasa, berikan nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Suatu ketika ada seorang ibu dan ayah mengadu pada Sayyidina Umar bin Khattab, anakku durhaka, anakku nakal. Kata Umar bin Khattab, nanti dulu, aku panggil dulu anak kamu. Apa yang terjadi sesungguhnya? Anak ini mengatakan, ibu saya dan orang tua saya, ayah saya bukan orang tua yang baik. Mereka tidak memberikan aku nama yang baik. Mereka tidak memberikan aku seorang ibu yang baik dan tidak memberikan pendidikan agama yang baik. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Jadi tugas orang tua adalah memberikan nama yang baik. Ibunda Siti Maryam, ibundanya Siti Maryam memberikan nama anak itu anak yang baik. Ketiga, apa pendidikan ibundanya Siti Maryam kepada Siti Maryam? Kembali berdoa lagi. Doanya teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalimat yang diucapkan oleh Ibunda Siti Maryam adalah, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi seorang ibu kalau mau punya anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, semua kalamnya, semua perkataannya berisi doa-doa. Tidak boleh ibu mengatakan anak nakal, anak bandel, anak kurang ajar, ini anak siapa, itu anak ibu, masih ibu tanya lagi, ya. Dan anak-anak lainnya jangan diucapkan kalimat-kalimat negatif. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan teman-teman itu kepada anak adalah doa. Jadi hati-hati ketika berbicara sesuatu. Ibunda Siti Maryam mengajarkan kepada kita tentang doa yang selalu diucapkan oleh seorang ibu. Kalau ibu ingin anaknya jadi pejuang, selalu ucapkan doa setiap saat. Ucapkan secara spesifik, secara khusus doa untuk anak-anak kita, seperti ibundanya Siti Maryam. Keempat, apa yang dilakukan ibundanya Siti Maryam kepada Siti Maryam? Memberikan Siti Maryam kepada pengasuh yang terbaik di tempat terbaik, yaitu Baitul Maqdis Palestina. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-37, di sini disebutkan bahwa pengasuhannya diberikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam seorang nabi yang sangat luar biasa. Diletakkanlah Siti Maryam di usia kecilnya di Baitul Maqdis Palestina. Jadi kalau ibu-ibu mau punya anak-anak yang soleh, anak yang luar biasa, pastikan lingkungannya lingkungan baik, sekolahnya sekolah baik, orang-orang terdekatnya, guru-gurunya orang-orang yang baik juga. Kelima, apa yang dilakukan ibundanya Siti Maryam? Akhirnya Siti Maryam diletakkan di Baitul Maqdis Palestina. Berpisahlah dengan sang ibu. Ternyata Siti Maryam bisa menjadi anak yang hebat luar biasa dikarenakan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Nabi Zakaria alaihissalam bertanya pada Siti Maryam pada surah Ali Imran ayat ke-37. Qala ya Maryam anna laki hada. Maryam, kamu dapat makanan semua ini dari mana? Kemudian Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Siti Maryam mendapatkan banyak sekali makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, mau anak-anak kita baik, maka pastikan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang halal lagi baik. Hari ini saya ngomongnya ngebut, Bu, karena bentar lagi asar, nggak apa-apa ya. 5 pendidikan ibundanya Siti Maryam. Pertama adalah berjanji, bertekad bahwa anak ini kelak ya Allah akan kujadikan sebagai pejuang agamamu. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Ketiga, kembali mendoakan dengan penuh berbagai macam doa. Termasuk ibunda Siti Maryam berdoa, jauhkan dia dari gangguan syaitan ya Allah dan keturunannya ya Allah. Berdoa terus. Kemudian yang keempat, ibunda Siti Maryam memberikan guru terbaik, tempat terbaik untuk anak-anak ini bertumbuh. Kemudian yang kelima, makanan yang halal lagi baik. Itu kisah sedikit, sekelumit tentang ibunda hebat di Palestina. Salah satu yang kita bisa ambil contoh dari masa lalu adalah ibundanya Siti Maryam.